Kenyataan di dunia ini, orang yang percaya Allah atau orang yang beriman secara ekonomi dan kehidupan di dunia ini lebih jelek daripada orang yang tidak percaya Allah. Makanya banyak orang berpikir percaya Allah itu tidak ada guna. Mengapa mereka lebih maju dari kita? Karena mereka tekun melakukan apa yang mereka inginkan. Sementara kita tekun beriman tetapi dengan cara yang salah. Di mana kesalahan kita orang beriman? Kenyataan di dunia ini, orang yang percaya Allah atau orang yang beriman secara ekonomi dan kehidupan di dunia ini lebih jelek daripada orang yang tidak percaya Allah. Makanya banyak orang berpikir percaya Allah itu tidak ada gunanya. Kita tidak akan berbicara tentang itu lebih detail. Tapi mengapa mereka lebih maju dari kita? Karena mereka tekun melakukan apa yang mereka inginkan. Sementara kita tekun beriman tetapi dengan cara yang salah. Caranya salah. Di mana kesalahan kita orang beriman? Saya tidak tahu doa dalam Muslim. Kalau doa orang Kristen yang sering saya ikuti, kita salah menempatkan diri terhadap Allah. Iman kita mengatakan kita adalah ciptaan Allah. Dalam ajaran Kristen, kita adalah anak Allah. Tetapi dalam doa kita, kita adalah raja dan Allah adalah hamba. Kita mengatur Allah semua. Ya, berikanlah kami rezeki ya Allah. Kan gitu kan? Kita mengatur Allah. Jadi kita raja dan suruh Allah memberikan rezeki. Suruh Allah begini, suruh Allah begitu. Dan itu yang tadi disampaikan di dalam bacaan pertama. Sahabatku, minta Allah menyelesaikan masalah yang dia saksikan di hadapan dia. Tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena kita mengatur Allah. Kita harus setia menempatkan diri sebagai hamba. Kita harus setia menempatkan diri sebagai anak, sebagai ciptaan. Allah sudah mengatur kita, sudah mengatur hidup kita. Jangan lagi mengatur Allah. Tugas kita jadi hamba yang melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan itu yang disampaikan dalam Injil. Tidak menuntut dari Allah. Karena tanpa kita menuntut sekalipun, dia akan
menyediakan. Nah, karena orang yang tidak percaya Allah, yang tekun melakukan apa yang dia kehendaki, bisa saja sama dengan kehendak Allah, maka mereka lebih baik. Bahkan lebih damai. Karena apa? Kalau kita melakukan kehendaknya, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan yang sudah ditetapkan Allah. Allah sudah menetapkan kamu akan punya rezeki hidup. Tetapi kita akan berhak mendapatkannya karena kalau kita setia melakukannya. Sebenarnya ada kelebihan pada orang yang percaya Allah. Karena dia terus bekerja bersama Allah secara sadar. Ya, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Allah itu tidak dikasihi Allah. Tidak. Semut saja Allah pelihara. Hujan bagi semua, matahari bagi semua orang, udara bagi semua orang, air bagi semua orang, bumi juga bagi semua orang. Tapi sebenarnya ada kelebihan pada orang berpercaya Allah. Karena dia konsentrasi pada melakukan apa yang dikehendak Allah. Karena itu orang yang bersama Allah tidak akan merusak bumi. Laudato si. Orang yang bekerja bersama Allah tidak akan mengeksploitasi orang lain. Itu kelebihannya sebenarnya. Dan orang yang bersama Allah menjadi kekuatan untuk membawa damai. Sepanjang kita tidak keliru menempatkan diri terhadap Allah. Ya, dalam konteks kita, ya, keluarga ini menjadi saksi. Rumah ini, keluarga ini menjadi tempat yang melakukan kehendak Allah untuk menolong sesama. Inilah rahmatan lil alamin. Ya. Jadi di sini banyak orang yang non-muslim yang sembuh. Ya, Pak Sugiri, rumah ini. Dan banyak yang lain. Yang non-muslim. Jadi rumah ini menjadi tempat bagi semua orang. Rahmatan lil alamin untuk semua orang. Ada sih misalnya ada kesulitan, tetapi orang beriman tidak melihat kesulitan itu sebagai yang menghalangi hidup kita, tidak. Malah menguatkan. Dan akhirnya karena kita percaya pada Allah, masalah itu diselesaikan satu-satu. Ya, kerinduan keluarga ini bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang anak perempuan. Bertahun-tahun, bukan sehari. Bukan setahun. 10 tahun. Dan akhirnya karena menjadi pelaku yang dikehendaki Allah, rahmatan lil alamin. Begitu kita sudah bilang siap, tidak lama hamil. Dan sekarang sudah 6 tahun, sudah besar, cantik lagi. Luar biasa.
Kita sebenarnya punya kelebihan dibandingkan dengan orang yang tidak percaya Allah. Karena mereka bekerja dengan Allah tanpa mereka sadar. Karena itu mereka cenderung terjebak di dalam misalnya salah menggunakan kekuasaan, salah menggunakan teknologi, ya, salah menggunakan kata-kata. Kalau kita tidak, karena kita bekerja bersama Allah, ya, diri kita dimanfaatkan secara benar. Tidak merusak alam, tidak merusak orang lain, bahkan kita hadir sebagai pemelihara. Ya, saya berbicara, selama ini kan banyak teori tentang di Indonesia ini tentang kerukunan di antara kita. Keluarga ini, rumah ini tempat yang sungguh bukan hanya kerukunan dalam arti kita hidup bersama seperti yang kita tunjukkan, tetapi kerukunan yang membawa berkah. Banyak orang disembuhkan di sini. Ya, belum tentu rumah sakit seperti rumah ini. Ya, Waalaikumsalam. Jadi, misal begini, rumah sakit wajib menyembuhkan orang. Dan harus orang yang mereka rawat harus sembuh karena pakai ini. Wajib itu. Tapi kita hanya tertawa saja. Ya? Tertawa dan akhirnya banyak orang sembuh. Yang tadinya perutnya besar, kempes. Ya? Ya? Iya, ini penyakit. Ini kan rumah ini. Keluarga ini kalau tidak hidupnya penuh ketakutan. Makanya suaminya dibawa. Benar. Rumah ini. Jadi yang namanya secara politik orang sebut toleransi, tetapi buahnya tidak terlalu jelas. Tapi rumah ini, terima kasih.